Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Infobos. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencetak ini rangkaian PCB layoutnya ke dalam suatu PCB di sini ya. Nah, di sini kita akan mencetak ini rangkaiannya ke dalam PCB. Nah, di sini sebelumnya kita akan mengamplas terlebih dahulu PCB ini ya agar bersih ya. Di sini terlihat kotor kan punya saya. Nah, di sini akan diamplas menggunakan amplas agar bersih. Nah, agar tidak memakan waktu, nah di sini saya sudah mempunyai PCB yang sudah diamplas. Bisa dilihat. Nah, ini PCB yang sudah diamplas. Di sini kita akan menempelkan ini rangkaian ini menggunakan shovel. Jadi nanti tintanya nempel ke dalam PCB ini menggunakan shovel ya teman-teman. Nah, jika nanti ada jalur yang putus, kita akan menggunakan spidol permanen untuk memberikan jalurnya. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya kita gulung terlebih dahulu. Ini kita paskan ya. Ini tadi sudah saya tekuk, sudah saya kira-kira. Nah, ketika sudah kira-kira pas seperti ini ya teman-teman, di sini kita akan menggunakan shovel ini untuk menempelkan jalurnya. Sedikit-sedikit saja teman. Nah, nanti ketika sudah menempel kita akan tutup dengan kertas ini seperti ini agar nanti kertasnya tidak tergosok dan rusak. Nah, kita akan menggosoknya dibantu dengan sebuah koin seperti itu. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, kita ratakan. Nah, setelah seperti ini kita akan menggosoknya menggunakan kertas tadi agar tidak tidak robek kertasnya seperti ini. Terus kita akan menggosoknya menggunakan koin. Pelan-pelan saja teman-teman, yang penting pasti ya. Jadi gosok saja pelan-pelan, yang penting pasti. Hingga ya kurang lebih 3-5 menitan lah. Nah, setelah kita gosok kurang lebih 3 menit, kita akan membukanya. Nah, di sini sepertinya tadi saya menggosoknya terlalu kencang ya teman-teman. Bisa dilihat tuh. Tapi mudah-mudahan semuanya merekat sesuai dengan harapan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, nih hasilnya merekat ya teman-teman. Dimana di sini ya tercetak cukup semuanya jalur tersambung dengan baik. Mungkin ini tinggal ditambahin sedikit-sedikit aja kalau ada yang putus kayak ini nih. Nah, ini kita tambahin aja nanti pakai pakai spidol permanen ini ya. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, nanti setelah ini kita akan menuju ke pelarutan ya menggunakan verichloride ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan mencucinya terlebih dahulu bersih, dan lalu kita akan beri spidol ya teman-teman. Oke, kita cuci sebentar. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi sedikit membersihkannya, di sini kita akan sedikit menebalkan saluran-saluran yang putus ya. Di sini karena kecil banget, terus benar-benar hati-hati. Kita salurkan ya yang putus ini. Nah, kira-kira begitu. Di sini saya kurang rapi ya teman-teman. Teman-teman bisa lebih rapi lagi. Ini ya, pada jalur-jalurnya ini sangat kecil, jadi saya kurang bisa rapi. Ini juga mungkin ya bisa dikerik sedikit lah untuk menghilangkannya agar lebih rapi ya. Jadi sedikit dikerik gitu.
Nah, kira-kira setelah seperti ini ya teman-teman, kita akan melarutkannya ke dalam veriklorid ya teman-teman. Setelah ini kita akan membuat cairan verikloridnya sendiri. Kita akan membuat cairannya. Kita sudah ada verikloridnya, kita membuat cairannya untuk merendamnya ini ya. Mari kita langsung saja untuk membuat ke cairannya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada verikloridnya ya di sini. Nah, dan ada sedikit air hangat ya agar lebih mudah dalam tercampur. Jadi kita menuangnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sarung tangan agar tidak terkena verikloridnya, karena ya kalau terkena tangan cukup lama hilangnya. Jadi di sini saya menggunakan sarung tangan. Pelan-pelan ya teman-teman. Karena ya setelah itu mungkin bisa diaduk ya teman-teman, bisa kita aduk. Ya, ini cukup kental ya teman-teman untuk melarutkan PCB yang ya ukurannya cukup kecil tadi. Nah, setelah ini kita masukkan saja PCB layoutnya ke dalam larutan tersebut. Ya, kita masukkan ya teman-teman. Pelan-pelan saja hingga terendam. Nah, setelah terendam ini kita tunggu beberapa waktu ya teman-teman, hingga nanti kita siap untuk menggosoknya. Setelah ini nanti diangkat, kita akan mencuci terus digosoknya. Nah, baik teman-teman, di sini kita lihat ya, setelah kita tunggu beberapa saat tuh, ini timah yang berada pada PCB-nya ini sudah mengelupas ya. Jadi warnanya sama dengan belakangnya. Nah, di sini setelah ini kita akan amplas saja menggunakan amplas hingga bersih ya. Jadi kita gosok menggunakan amplas dan sambil kita cuci dengan air mengalir ya teman-teman. Kita langsung saja melakukannya ya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mulai mengamplasnya dan menggunakan air mengalir. Nah, baik teman-teman, ini tadi setelah kita gosok, proses penggosokan tadi ya yang saya lakukan ini sudah selesai. Nah, di sini jadi ya teman-teman, dimana di sini itu terlihat ya jalurnya ya teman-teman, terhubung semua. Hanya ini yang di pinggir-pinggir ini pembatasnya ini karena saya ukuran atau diameter garisnya yang terlalu kecil, sehingga ini terlalu tipis ya teman-teman. Jadi ini agak hilang ya teman-teman karena kegosok tadi, dan mungkin juga kurang tebal gitu. Jadi kalau untuk jalurnya sendiri ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini semua terhubung dan terlihat cukup baik hasilnya ya teman-teman, menggunakan veriklorid dan autan tadi. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sedikit informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan sampai jumpa.